Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang General Review Sosiologi Hukum. Di dalam bab 1 dibahas mengenai pengertian sosiologi, sosiologi hukum, dan sosiologi hukum Islam. Sosiologi sendiri berasal dari dua kata, yaitu sosius yang artinya kawan dan logos yang artinya kata atau berbicara. Lalu, sosiologi hukum merupakan kajian ilmu sosial terhadap hukum yang berlaku di masyarakat. Sedangkan sosiologi hukum Islam adalah ilmu yang mempelajari fenomena hukum di masyarakat dengan prinsip hukum Islam di dalamnya. Sedangkan di dalam bab 2 dibahas mengenai hukum Islam tarik-menarik antara wahyu dan akal, kesatuan dan keragaman, otoritarianisme dan liberalisme. Di dalam tarik-menarik antara wahyu dan akal terjadi pertentangan, yang mana akal haruslah tunduk kepada wahyu. Lalu, di dalam kesatuan dan keragaman muncul karena aliran pemikiran yang berbeda. Sedangkan otoritarianisme menganggap kelompoknya yang selalu benar dan yang lainnya salah, dan liberalisme lebih menekankan kepada kebebasan. Selanjutnya, pada bab 3 dibahas mengenai hukum Islam tarik-menarik antara idealisme dan realitas, hukum dan moral, stabilitas dan perubahan. Dalam pandangan idealisme, realitas haruslah tunduk kepada hukum, sedangkan pandangan realisme, hukumlah yang harus mengikuti realitas. Antara hukum dan moral harus berdampingan, karena hukum tanpa moral itu kezoliman, moral tanpa hukum utopia yang menjerumus kepada perikebinatangan dan anarki. Lalu stabilitas merupakan kedamaian dan keadilan, sedangkan perubahan harus didahului oleh perubahan hukum, karena perubahan hukum tidak sama dengan yang diinginkan masyarakat. Lalu pada bab 4 dibahas mengenai hukum Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa ini kondisi masyarakat Arab jahiliyah hidup berpindah-pindah dan sumber hukum Islam pada zaman ini yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya pada bab 5 dibahas mengenai hukum Islam di masa sahabat Nabi. Pada masa ini sumber hukum Islam berupa Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma sahabat. Di masa ini ada 4 sahabat Nabi yang terkenal yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Saya di sini akan menjelaskan bab 6 sampai bab 10 mata kuliah sosiologi hukum. Yang pertama yaitu hukum Islam pada zaman tabi dan tabi'in. Tabi'in berarti pengikut. Tabi'in adalah orang Islam awal yang masa hidupnya setelah para sahabat dan tidak mengalami masa hidup Nabi Muhammad SAW. Tabi'in disebut juga sebagai murid sahabat Nabi. Terdapat 3 imam dikatakan sebagai tabi'in. Yang pertama yaitu ada Imam Malik, Imam Hambali, dan Imam Syafi'i. Mereka dikatakan sebagai tabi'in karena mereka semua berguru pada tabi'in. Pada masa ini dimulai pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi sampai dengan 200 Hijriah atau 820 Masehi. Pada pertengahan pemerintahan dinasti Abbasiyah, terdapat 4 hukum Islam yang pertama yaitu ada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Pada zaman tabi'in terdapat 4 sumber hukum Islam juga. Yang pertama yaitu ada Al-Quran. Pada masa ini merupakan di posisi pertama dalam menentukan hukum. Yang kedua yaitu adalah As-Sunnah. As-Sunnah merupakan posisi kedua setelah Al-Quran, yang apabila di dalam Al-Quran tidak ditemukan dasarnya. Yang ketiga yaitu ada ijma, dan yang keempat yaitu ada qiyas. Ada ra'yu. Ra'yu yaitu ijma para mujtahid atau ulama dalam menentukannya berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam penetapan hukum. Terdapat juga fatwa. Fatwa yaitu adalah sebuah petuah, nasihat atau jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berdasarkan dalam penentuan hukum. Hukum Islam Yaman Imam Mazhab. Terdapat 4 mazhab Sunni. Yang pertama yaitu Abu Hanifah, yang kedua ada Imam Malik bin Anas, yang ketiga ada Ahmad bin Hambal, dan yang keempat adalah Imam Syafi'i.
beberapa faktor perbedaan terhadap 4 mazhab tersebut. Yang pertama yaitu adalah perbedaan mengenai periwayatan hadis, yang kedua adalah perbedaan mengenai penerimaan hadis. Yang ketiga yaitu adalah hukum Islam Yaman Taklik. Taklik berasal dari bahasa Arab yaitu koloda, yukalidun, dan taklidan, yang berarti mengulangi, meniru, dan mengikuti. Sedangkan secara istilah yaitu mengikuti pendapat seorang mujtahid atau ulama tertentu tanpa mengetahui sumber dan cara pengambilan pendapat tersebut. Hukum Islam masa taklik yang pertama yaitu fokusnya pada zaman ini tidak dapat membuat sesuatu yang baru. Negara Islam lemah karena penyakit sebuah perpecahan. Yang ketiga yaitu pembukuan kitab mazhab. Yang keempat yaitu fanatisme mazhab. Dan yang kelima yaitu jabatan hakim. Dan yang keenam yaitu dicukupnya pintu ijtihad. Yang keempat yaitu hukum Islam masa modern dimulai pada abad ke-20, yang kedua pada zaman klasik yaitu 650 sampai 1250 Masehi. Yang ketiga yaitu pada abad pertengahan yaitu 1250 sampai 1800 Masehi, dan yang terakhir yaitu pada zaman modern yaitu dimulai pada tahun 1800 Masehi hingga sekarang. Bab ke-10 yaitu interaksi antara hukum dan gejala sosial dalam masyarakat. Jadi interaksi sosial yang pertama yaitu ada imitasi, identifikasi, sugesti, motivasi, simpati, dan empati. Faktor yang mendorong proses perubahan sosial yang pertama yaitu sistem pendidikan yang maju, yang kedua yaitu penduduk heterogen, dan yang terakhir yaitu toleransi terhadap perilaku yang menyimpang. Perubahan sosial atau yang berarti segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai sikap dan perilaku di antara kelompok dan masyarakat. Perubahan sosial menurut Rocek dan Werner yaitu perubahan dalam proses sosial atau dalam struktur sosial. Hukum Islam terdiri dari fikih, syariah, dan hukum Islam. Karakteristik hukum Islam yaitu penerapan hukum bersifat universal, menetapkan hukum bersifat realitas, menetapkan hukum berdasarkan musyawarah sebagai bahasan pertimbangan, sanksi hukum didapatkan di dunia dan di akhirat. 3 unsur konsep perubahan sosial yaitu perubahan sistem sosial dalam arti struktural sosial yang berlaku, perubahan pola interaksi sosial, dan perubahan sistem nilai dan norma sosial. Fungsi hukum berfungsi sebagai sarana sosial kontrol atau pengendali sosial, yaitu pengendalian sosial dalam upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, dan hukum berfungsi sebagai sarana social engineering atau memperkenalkan lembaga-lembaga hukum modern untuk mengubah alam pikiran masyarakat yang selama ini tidak mengenalnya. Hukum sebagai sarana untuk merubah masyarakat. Untuk mendapatkan suatu produk hukum yang baik, maka perlu dihasilkan oleh orang-orang yang mempunyai kesadaran hukum yang baik pula. Hukum atau institusi hukum dan profesi hukum yang kita miliki harus mampu menjaga integritas dan persatuan nasional, dapat mendorong pertumbuhan perdagangan dan industri, serta mampu berfungsi memajukan keadilan sosial dan kesejahteraan sosial di masyarakat. Dalam konteks perubahan masyarakat atau sosial hukum harus difahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem yang ada di dalam dan berbagai elemen yang saling berhubungan dan tidak terpisahkan satu sama lain. Faktor yang mempengaruhi keefektivitasan hukum dalam masyarakat yaitu kaidah hukum yang memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, dan kesadaran hukum masyarakatnya. Usaha untuk meningkatkan kesadaran hukum yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, penataan hukum, dan peningkatan kesadaran hukum. Pengaruh dan akibat perubahan masyarakat pada individu dan kelompok. Akibat positif dari pengaruh dan akibat perubahan masyarakat adalah masyarakat mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, sedangkan perubahan negatif adalah masyarakat tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Lebih parahnya akan ada aksi demonstrasi, protes, dan kriminalitas.